Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam program Hikmat Pagi 20 November 2025. Mari, sebelum kita merenungkan sebagian dari firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kalau pagi ini Engkau memberikan anugerah kepada kami kehidupan dan kesehatan yang baik dan sehat. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami ingin merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan berkat kepada kami, Engkau memberikan hikmat, pengertian, sehingga kami boleh memahami dan kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pagi hari ini ialah ketaatan mendatangkan kemenangan. Dan bacaan diambil dari Mazmur 81 ayat 12 hingga yang ke-17. Namun kita akan fokus di ayat yang ke-15. Mazmur 81 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Seketika itu juga musuh mereka kutundukkan, dan terhadap para lawan mereka kuacungkan tanganku. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak ada kemenangan yang lebih besar dalam hidup ini selain melihat Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Mazmur 81 ayat 15 menunjukkan satu kunci penting, yaitu kemenangan itu bukan hasil usaha manusia, melainkan buah dari ketaatan. Tuhan berkata, niscaya musuh mereka aku tundukkan. Artinya, Tuhan siap bertindak jika umatnya mau berjalan dalam kehendak-Nya. Ketaatan seringkali tampak sederhana, tetapi disitulah kekuatan rohani dimulai. Bangsa Israel sebenarnya tidak kekurangan kekuatan militer atau strategi. Namun ketika mereka tidak taat kepada perintah Tuhan, mereka justru mengalami kekalahan. Sebaliknya ketika mereka mengikuti suara Tuhan, Tuhan sendirilah yang akan menolong dan melindungi umat-Nya. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita, musuh itu bisa berarti banyak hal. Dosa yang terus menggoda, ketakutan yang melemahkan, luka batin yang menahan langkah, atau masalah-masalah hidup yang tampaknya mustahil untuk diatasi. Kita mungkin berusaha melawannya dengan kekuatan sendiri, tetapi seringkali gagal. Namun saat kita mulai taat pada firman Tuhan, sekalipun sederhana, seperti kita belajar untuk bertekun dalam doa, kita belajar untuk mau mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita, kita mengendalikan rasa marah kita, mengendalikan diri kita, itu saatnya kita sedang memberi ruang bagi Tuhan untuk turun tangan di dalam hidup kita. Ketaatan bukan tanda kelemahan, melainkan wujud iman bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik. Dan ketika kita taat kepada Tuhan, maka Tuhan berperang bagi kita. Tuhan mampu menundukkan musuh-musuh rohani yang tidak terlihat, menenangkan badai di hati kita, dan memulihkan yang rusak.
dan apapun Tuhan bisa kerjakan dan berikan yang terbaik bagi kita. Jikalau pada saat ini kita merasa sedang berhadapan dengan musuh yang besar, jangan hanya berjuang dengan kekuatan sendiri, tapi mari kita mulai dengan satu langkah yang utama, yaitu taat. Taat mendengarkan suara Tuhan dan melakukannya. Sebab kemenangan sejati bukan milik mereka yang kuat, tetapi milik mereka yang setia berjalan di jalan Tuhan. Ketaatan membuka jalan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur karena firman Tuhan kembali mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki kehidupan yang taat. Taat kepada perintah Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan, suara Tuhan, dan melakukannya di dalam keseharian kami. Maka niscaya kemenangan demi kemenangan di dalam pergumulan kehidupan ini boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Kami bersama dengan Tuhan Sang Empunya segala sesuatu dan yang berkuasa atas segala sesuatu yang akan memberikan kepada kami jalan keluar, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami kemampuan untuk menghadapi segala yang terjadi atas kami, dan kami memperoleh damai sejahtera, sukacita, dan juga kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Maka tidak salah kami meletakkan pengharapan kami kepadamu ya Allah, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kami percaya berjanji menyertai kami senantiasa sampai pada kesudahan zaman ini. Tuhan, pimpin kami terus, dan juga ajar kami untuk kami tetap setia kepadamu ya Allah, berpegang teguh kepadamu, maka kami percaya hidup kami adalah kehidupan yang sungguh berbahagia. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini, dan kami mempercayakan seluruh aktivitas kami. Mohon Tuhan memberkati, jauhkan dari segala yang jahat, dan jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.